Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yaitu perjalanan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Perkenalkan, nama saya Jessica. Nama saya Zeki Dwi Rahman. Nama saya Andi Diajak. Sekedar informasi bahwa teman kami bernama Andrew saat ini tidak hadir ya. Kita langsung saja dimulai. Yang pertama itu adalah latar belakangnya. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang para pahlawan. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan dan memproklamasikan kemerdekaannya. Berbagai peristiwa penting seperti pembentukan PPKI, peristiwa Rengas Dengklok, rumusan teks proklamasi, dan membaca proklamasi menjadi bagian dari proses kelahiran Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya itu adalah menuju proklamasi kemerdekaan. Latar belakangnya itu ada Jepang semakin kalah dalam Perang Dunia Kedua. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu dan selanjutnya kesempatan ini dimanfaatkan Indonesia untuk segera merdeka. Dan ada peristiwa pentingnya, yaitu adalah golongan muda mendesak proklamasi dilakukan secepatnya. Terjadi perbedaan pendapat dengan golongan tua mengenai waktu proklamasi, dan para tokoh akhirnya sepakat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk maknanya yaitu adalah menunjukkan semangat perjuangan dan persatuan bangsa Indonesia. Catatan prestasi menjelang proklamasi, Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Para pemuda melihat ini sebagai kesempatan emas untuk segera memerdekakan Indonesia tanpa campur tangan. Selanjutnya itu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa di bawahnya Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Tujuannya untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Latar belakang: 1. Jepang menyerah pada Sekutu pada 15 Agustus 1945. 2. Golongan muda ingin proklamasi dilakukan secepatnya karena terjadi kekosongan kekuasaan. 3. Golongan tua ingin membahas kemerdekaan melalui PPKI. 4. Perbedaan pendapat ini memicu peristiwa Rengas Dengklok. Kronologi singkat: 1. Malam 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat dan mendesak proklamasi segera dilaksanakan. 2. Dini hari 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. 3. Ahmad Subarjo berunding dengan golongan muda dan menjamin proklamasi akan segera dilakukan. 4. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk menyusun naskah proklamasi. 5. Pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Arti penting: 1. Mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Menunjukkan peran aktif golongan muda dalam perjuangan kemerdekaan. 3. Membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan bangsa sendiri. 4. Menyatukan golongan muda dan golongan tua menjelang proklamasi. Kesimpulan: peristiwa Rengas Dengklok menjadi langkah penting yang mendorong lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan menunjukkan semangat persatuan dan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya itu adalah peristiwa perumusan teks proklamasi. Peristiwa perumusan teks proklamasi itu terjadi pada malam 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jakarta. Proses perumusan ini diisi oleh Soekarno sebagai penulis teks proklamasi, Hatta dan Subarjo memberikan masukan, dan Sayuti Melly mengetik naskah yang telah disepakati. Maknanya itu ada bukti kerjasama para tokoh dan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi dirumuskan secara bersama-sama dan menjadi pernyataan resmi bahwa Indonesia siap menjadi negara merdeka. Tokoh yang terlibat ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melly. Selanjutnya itu adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Waktu dan tempat yaitu adalah di saat 17 Agustus 1945
Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jalannya proklamasi terjadi di mana Soekarno membacakan teks proklamasi, Muhammad Hatta mendampingi, dan bendera merah putih dikibarkan diiringi oleh lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan. Dampak dari hal ini adalah Indonesia resmi merdeka, menjadi awal berdirinya Republik Indonesia, membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan, dan maknanya itu adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 menjadi momen bersejarah karena menandai lahirnya negara Republik Indonesia. Selanjutnya pembentukan PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas PPKI, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan beranggotakan 21 tokoh nasional. Ini diketahui oleh D.R. Soekarno. Meskipun dibentuk Jepang, PPKI menjadi badan nasional mandiri pasca proklamasi dan menghasilkan dasar negara serta struktur pemerintahan. Struktur organisasi yang pertama ketua D.R. Soekarno, wakil ketuanya Muhammad Hatta, penasihat Ahmad Soebardjo. Anggota awalnya beranggotakan 21 orang yang mewakili berbagai golongan di Indonesia. Kemudian ditambahkan 6 orang anggota tanpa sepengetahuan Jepang, sehingga total menjadi 27 orang. Tugas utama PPKI yang pertama mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mengesahkan undang-undang dasar. Yang ketiga, memilih dan mengangkat presiden serta wakil presiden. Hasil sidang PPKI. Sidang pertama dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945, mengesahkan UUD 1945, menetapkan D.R. Soekarno dan DRS Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang kedua diselenggarakan pada 19 Agustus 1945, membentuk 12 kementerian negara dan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Sidang ketiga diselenggarakan 22 Agustus 1945, membentuk KNP. Yang kedua membentuk BKR, yaitu Badan Keamanan Rakyat. Tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan pertama itu D.R. Soekarno, proklamator Presiden pertama Republik Indonesia, peran penting dalam menyusun teks proklamasi dan membacakan DRS. Yang kedua Muhammad Hatta, proklamator dan wakil Presiden pertama Republik Indonesia, berperan menyusun teks proklamasi dan mendampingi Soekarno saat pembacaan. Yang ketiga ada Ahmad Soebardjo, tokoh golongan 2, berperan menjadi penengah antara golongan muda dan tua, serta menjamin pembebasan Soekarno Hatta dari mengas tembok. Yang keempat ada Sayuti Melik, tokoh pemuda berjasa, mengetik naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Yang kelima ada Fatmawati, istri Soekarno, berperan penting menjadi bendera pusaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi. Yang keenam ada Sultan Syahrir yang mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa tanda tangan Jepang. Yang ketujuh ada Latif Hendra Mingkat, perwira peta bendera tanah air, berperan sebagai pengibar bendera merah putih pertama. Yang ke-8 ada BM Diak, tokoh pemuda dan wartawan, berperan dibarluaskan berita proklamasi kemerdekaan ke seluruh dunia dan Nusantara. Yang ke-9 ada Soekarni, tokoh pemuda yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari hasil presentasi kami itu yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan dan kerja keras para tokoh bangsa. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa menuju proklamasi meliputi kekalahan Jepang, peristiwa dengan tembok, dan perumusan teks proklamasi juga pembentukan PPKI. Selanjutnya adalah proklamasi pada 17 Agustus 1945 menandai lahirnya Republik Indonesia. Dan selanjutnya, sebagai generasi penerus, kita harus menghargai jasa para pahlawan dan menjaga persatuan Indonesia bangsa. Jadi
Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.